restitusi. Yang pertama 5 posisi kontrol. Ya, tadi kalau tadi kita berbicara tentang kontrol, potensi kontrol sampai kepada kontrol, di sini ada 5 posisi kontrol. Bahwa ada yang pertama penghulu, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti kita dalam melaksanakan satu kita sehari-hari di sekolah atau di rumah bersama keluarga kita kadang memperhatikan seperti ini. Karena kita di sekolah hukum, karena bersama teman, pemantau, manajer. Nah, seperti apa di posisi kontrol ini dapat kita lihat pada video yang saya tayangkan berikut dapat kita simak bersama teman-teman. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kalau bajunya dari Pak Saniri garis-garis. Kamu Kan cewek. jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. 4. Saya kan takut dulu. tadi 2. Saya ada apa? Nan! Tadi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Kamu lagi sama. Kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Saya pikir kepala sekolah. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Ya, lebih benar. Maaf, sorry ya. Tadi jadi Nan! Langsung tak sana. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. dia tak tahu. Hasan deh. Dan saya, Bu. Warnanya akan dibuka. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lintang, tetap dapetin jar, Bu. Ya sudah sana. Nanti larinya lebih kenceng lagi ya. Jangan terlambat lagi. Bikin terus ibu. Kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk sekolah. Kita beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Ya, iya, ayam membawa di. Tapi boleh ibu nanti lagi tahun. Ini coba. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Iya, bagus dong. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dia belum kopi lagi kok. Kalau belum, belum. Aduh, apa rekornya gini kan? Naren! Bu. Selamat pagi Naren. Oh iya nih saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau orang yang kita masalah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan namanya adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai kita alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh Sudah tak boleh jengkok Naren. dalam alarm itu. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Saya tahu kalau ini punya di kosong. Saya belum Ini kan, ya. Kurikulum 5.7 dalam hal ini Ibu Guru tadi dalam memperagakan posisi kontrol dari mulai dari penghukum sampai manajer. Anda perlu simak, ada beberapa perbedaan di datanya, ada beberapa macam respon yang diberikan oleh Naren tadi juga. Mungkin ada yang mau menanggapi kira-kira dari 5 posisi kontrol yang ada tadi yang menurut pandangan teman-teman memiliki dampak yang baik bagi siswa kira-kira menurut pandangan teman-teman. Ada posisi fokus, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Boleh satu, boleh dua. Karena kalaupun masih karena mereka supaya lebih terbuka dengan pendapat mereka dan tidak terlalu menutup sebuah keinginan Kalau manajer, kalau manajer kita mengarahkan lebih baik tentang bagaimana caranya tapi jangan pada Jadi kalau satu itu yang paling satu teman dan manajer dikombinasikan. Kalau teman itu agar dia bisa berkomunikasi lebih terbuka pada kita. Kalau manajer itu sebenarnya bukan kita yang memberikan solusi, kita mengarahkan, malah solusinya ditemukan sendiri oleh siswa itu. Mungkin teman-teman yang juga pernah ikut pelatihan coaching di Campur dulu, salah satu bentuk contoh
komunikasi kucing barusan diperagakan guru terhadap Maret di materi praktek yang memposisikan diri sebagai manajer. Nah, itu mungkin teman-teman, mungkin ada tanggapan lain teman-teman dari guru terkait dengan posisi kontrol yang barusan kita simak videonya. Kita mungkin kemarin pernah memposisikan sebagai penghukum, kita mungkin pernah memposisikan diri sebagai penghukum, kita mungkin pernah juga memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, kita juga pernah sering memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini semuanya sebenarnya merupakan 5 posisi kontrol kita. Nah, tidak apa-apa. Kita tidak harus selalu memposisikan diri sebagai manajer. Kita tidak harus selalu memposisikan diri sebagai teman. Kita tidak harus memposisikan sebagai pemantau terus. Namun kita perlu menghindari. Kita perlu menghindari posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, terutama pembuat rasa bersalah, karena ini akan mengecilkan kepada siswa kita. Ya, jadi siswa itu akan merasa bersalah. Dan kita ingat dari tadi itu, si Nae, maaf bu, sebenarnya tidak jadi apa-apa, gitu. Tapi ketika sampai kelas dia mungkin bagi siswa itu kan kita tidak tahu. Mungkin dia akan melo dalam hatinya, saya akan bersalah kepada guru saya yang bernama Bulan dan bersalah kepada saya, gitu. Nah, itu yang lebih sulit untuk kita bangkitkan pada diri anak. Ketika anak sudah terkena merasa bersalah. Jadi teman-teman, ini perlu kita menghindari posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman berkait kita bahas berbeda dengan perbedaan antara 5 posisi kontrol tersebut. Jadi sebenarnya posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu berfokus kepada kegagalan yang sudah dilakukan oleh anak. Fokusnya hanya pada kesalahan yang dilakukan oleh anak. Fokus pada kesalahannya, tidak fokus kepada solusinya. Menghukum pembuat rasa bersalah itu hanya fokus pada itu. Dan kalau dikaitkan dengan motivasi ya tidak tadi, ini anak hanya akan menghindari hukuman. Motivasinya dari sisi eksternal. Sedangkan teman dan pemantau dan manajer juga ini kepada keberhasilan, tidak fokus kepada kesalahan siswa, tapi fokus kepada solusi seperti apa kiranya agar siswa itu tidak terlambat lagi, seperti apa kiranya agar siswa itu tidak lagi atau yang lain macam sebagainya. Kalau dikaitkan dengan motivasi, kalau teman dan pemantau ini mengharapkan imbalan. Dapat kita lihat tadi dari posisinya teman, kita narik, oke lah kalau gitu absen kamu biar saya urus. Jadi kalian itu mengharapkan absennya diurus oleh guru tadi, ketika mengharapkan memposisikan sebagai teman. Tapi kalau kepada manajer, malah dari sendiri yang bisa menentukan apa yang akan dilakukan agar dia itu tidak terlambat lagi. Alarmnya kapan akan dilaksanakan nanti sore. Kalau seumpamanya dia tidak lupa siapa yang bisa diajar untuk bisa bantu, ada kakak saya, setelah itu ada ibu saya. Nah itu maksudnya dari diri siswa. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah dampaknya. Kita lihat ini teman-teman. Kita menghukum yang terjadi diulangi lagi. Bukan itu takdir, bukan itu tidak mempan. Tapi memang konsepnya seperti ini. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka yang terjadi dia akan mengulang lagi. Seperti itu. Ketika kita membuat rasa bersalah, maka siswa itu akan merasa rendah diri. Tapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, anak itu akan lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada diri kita. Sehingga saya kemarin itu dilema. Saya selalu mengajar itu membawa paling tidak 3 bolpen. Paling tidak itu 3 bolpen. Dan kepada anak tadi yang dikirim 50.000, saya memberikan bantuan. Oke.
oke, karena tidak membawa proses, tidak punya, nggak kasih pinjaman. Berkali-kali saya kasih pinjaman. Akhirnya kemarin saya tidak kasih pinjaman, itu saya membawa, dan anak itu selalu bawa, saya membawa. Saya minta dia itu untuk berupaya. Di minggu kemarin saya sudah cek bahwa dia itu sudah dapat kiriman 50.000, cuma semalamnya mau beli bopeng, koinnya, stoknya di rumah koin, katanya habis. Dia tidak perlu proses ke rumah koin, apakah kita harus beli koin rumah koin habis? Dia tidak perlu proses, karena bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah dia di pertemuan berikutnya bisa membeli bopeng. Kalau saya mau menghukum dia, saya akan proses ke rumah koin. Apa maksudnya pada malam Rabu rumah koin kehabisan koin? Oh, tidak, apa? Oh, berarti anak tadi bohong. Maka saya fokusnya saya kepada ini. Maka ayah akan terjadi, dia akan mengalami kesalahan. Namun tentunya saya perlu juga berkomunikasi dengan orang tua. Masa dia ada 50.000 dulu 1 bulan. Mana anaknya beli 28.000, maka 19.000. Maka 1 hari 1.000 hanya dapat 19 hari, tidak dapat 30 hari. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa bertemu, dapat kesempatan untuk bertemu dengan orang tua. Nah ini teman-teman. Nah berikutnya ketiga restitusi, materi terakhir, ini materi ya terakhir bagaimana kita melakukan strategi restitusi. Ini ketiga restitusi. Ada 3 hal. Yang pertama yang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin teman-teman nanti akan ini teman saya lakukan. Ini cuma saya lakukan pada satunya kita sama TV yang ketika itu terjadi kejadian ABCD. Nah ini memang hasilnya manfaat kepada diri kita utamanya. Ini tidak harus dulu, tidak harus kita menstabilkan identitas baru ini tidak harus dulu. Tergantung dari ketika kita berkomunikasi sama anak itu, dia sudah berada di posisi mana? Apakah dia masih perlu kita stabilkan identitasnya? Apakah masih perlu kita validasi tindakannya? Apakah kita langsung ke keyakinan kelasnya? Tentunya tergantung posisi anak itu. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam menstabilkan identitas, makanya kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misal ada kejadian di kemarin anak tertentang, tentunya yang tertentang punya alasan. Kita stabilkan kondisi anak itu, kita stabilkan bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Kan ada anak-anak yang tertentang, tapi dia nggak sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Kita stabilkan, kita betul-betul stabilkan. Bukan hanya sekedar dia ada tahu saya salah, tapi kita betul-betul yakinkan. Setelah itu baru kita lakukan validasi tindakannya. Kira-kira selain bertengkar, selain kamu kemarin itu meninju menempeleng temanmu, adakah cara yang lebih efektif menurut kamu? Sehingga bopeng kamu yang katanya temannya disembunyikan itu bisa kembali. Mungkin dia akan menjawab, mungkin dia akan nanya ke teman dia seperti itu. Atau bisa juga kita juga bisa menyatakan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun tentunya kita bisa A, B, C, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah bisa memvalidasi tindakan anak tersebut, maka kita bisa menanyakan keyakinan kelas tentang rencana apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya yang bisa disepakati antara kita dengan anak itu. Keterangan seperti ini teman-teman tujuannya menstabilkan identitas itu untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menuju sukses. Ya, hal yang bisa kita lakukan diantaranya seperti ini: menyampaikan bentuk komunikasi berupa pernyataan atau pertanyaan. Berbuat dalam itu hal yang manusiawi, semuanya tentu pernah melakukan. Tapi hal ini bukan berarti membenarkan bahwa siswa kita itu berbuat salah itu adalah hal yang benar, bukan. Kemudian yang kedua dalam validasi tindakan itu tujuannya membantu siswa mengenali basic kebutuhannya, sehingga dari sini siswa itu bisa memahami kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Apa kaitannya 5 kebutuhan dasar yang tadi itu?
Ketika kita bisa mendapatkan informasi hubungan data yang belum terpenuhi, maka kita bisa memikirkan potensi apa yang bisa kita lakukan. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang maksud adalah keyakinan kelas menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia yakini. Karena pada prinsipnya apa yang sudah dia yakini ketika dihubungkan dengan perilakunya, maka itu akan mengefektifkan anak itu dalam berpindah dari proses kesadaran menuju kesuksesan. Demikian teman-teman diseminasi kegiatan pada hari ini tentang budaya positif. Hal-hal yang bisa menjadi insight kepada teman-teman mudah-mudahan bisa tercatat dan bisa kita implementasikan dengan baik, serta juga bisa kita implementasikan bersama sekolah kita di SMP Pasar Sulap. Terima kasih atas kesempatannya dan atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.